Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kami dari kelompok 7 selaku penyusun akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer mengenai instruction set atau set instruksi. Kita ke pengertian set instruksi. Karakteristik instruksi mesin merupakan sifat khas yang dimiliki oleh instruksi-instruksi operasi dalam pemrograman komputer. Nah, instruksi-instruksi ini dikenal sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Set fungsi dari instruksi yang berbeda yang dapat dieksekusi oleh CPU dikenal sebagai set instruksi CPU. Baik, kita lanjut ke elemen-elemen instruksi mesin. Nah, berikut ini adalah informasi yang diperlukan oleh CPU untuk dieksekusi. Nah, yang pertama adalah kode operasi. Nah, kode operasi ini berfungsi untuk menentukan operasi-operasi yang akan dilakukan, misalnya add. Kemudian yang kedua adalah acuan operan sumber. Nah, operan ini adalah input bagi operasi. Nah, yang ketiga adalah acuan operan hasil. Operasi dapat menghasilkan sebuah hasil. Kemudian yang keempat adalah acuan instruksi berikutnya. Elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Selanjutnya adalah representasi instruksi. Instruksi dipresentasikan oleh sehimpunan bit, ya. Opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemorik yang mengindikasikan operasi. Contohnya adalah add atau menambahkan, subtract pengurangan, multiply perkalian, divide pembagian, kemudian load memuatkan data-data dari memori. Selanjutnya adalah asumsi set instruksi. Contohnya adalah X sama dengan X plus Y. Nah, ini artinya adalah menambahkan nilai yang tersimpan di Y ke nilai yang tersimpan di X dan menyimpan hasilnya di X. Nah, sebagai contoh di sini variabel X dan Y berkorespondensi dengan lokasi 513 dan 514. Jika diasumsikan set instruksi mesin yang sederhana, maka operasi di atas artinya adalah yang pertama, muatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 513. Nah, yang kedua, tambahkan isi lokasi memori 514 ke register. Nah, yang terakhir adalah simpan isi register di lokasi memori 513. Jenis-jenis instruksi. Instruksi mesin harus mampu mengolah data sebagai implementasi keinginan manusia. Nah, kumpulan unik set instruksi yang dapat digolongkan dalam jenis-jenisnya. Yang pertama adalah pengolahan data, yaitu instruksi-instruksi aritmatika dan logika. Kedua adalah penyimpanan data, instruksi-instruksi memori. Yang ketiga adalah perpindahan data, yaitu instruksi input atau output. Yang keempat adalah kontrol, yaitu instruksi pemeriksaan dan percabangan. Berikutnya adalah jumlah alamat. Beberapa CPU menggunakan variasi 1, 2, atau 3 alamat. Nah, berikut ini adalah akan saya jelaskan mengenai deskripsi 1, 2, atau 3 alamat tersebut. Nah, yang pertama adalah format 3 alamat. Nah, format 3 alamat ini tidak umum digunakan karena bentuk instruksinya yang lebih panjang untuk menampung acuan-acuan 3 alamat. Nah, yang kedua adalah bentuk 2 alamat. Nah, bentuk 2 alamat ini mengurangi kebutuhan ruang, akan tetapi menimbulkan kesulitan. Nah, yang terakhir adalah instruksi yang lebih sederhana adalah instruksi 1 alamat. Agar alamat ini dapat berfungsi, alamat perlu diimplisitkan. Rancangan set instruksi. Rancangan set instruksi haruslah kompleks. Set instruksi menentukan banyak fungsi yang akan dilakukan oleh CPU dan memiliki efek yang sangat menentukan implementasi CPU. Kemudian set instruksi merupakan alat bagi pemogram untuk mengontrol CPU. Nah, kebutuhan-kebutuhan pemogram harus menjadi bahan pertimbangan dalam merancang set instruksi. Masih di rancangan set instruksi. Nah, berikut ini adalah masalah rancangan fundamental yang paling signifikan
dalam rancangan set instruksi. Yang pertama adalah repertori operasi. Nah, berapa banyak dan operasi apa yang harus disediakan dan sekompleks apakah operasi itu seharusnya. Nah, yang kedua adalah jenis data. Berbagai jenis data pada saat operasi dijalankan. Yang ketiga adalah bentuk instruksi. Nah, perlu diperhatikan panjang instruksi dalam bit, jumlah alamat, ukuran bidang, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah register. Kita perlu memperhatikan jumlah register CPU yang dapat diacu oleh instruksi dan fungsinya. Yang kelima adalah pengalamatan. Mode untuk spesifikasikan alamat suatu operan. Oke, tipe-tipe operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Nah, berikut adalah tipe-tipe operan diantaranya. Yang pertama, address. Yang kedua, numbers, yaitu integer or fixed point, floating point, decimal. Kemudian yang ketiga adalah karakter. Ada ASCII dan ada EBCDIC ya. Dibacanya EBCDIC. Kemudian yang keempat adalah logical data. Bila data berbentuk binary 0 dan 1. Oke, kalau tadi tipe-tipe operan, nah sekarang adalah tipe-tipe operatornya. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator untuk melakukan fungsi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Kedua adalah operator relasional. Nah, operator relasional ini berfungsi untuk menyatakan relasi atau perbandingan antara dua operan, seperti lebih besar atau sama, kemudian lebih kecil atau sama, kemudian sama atau tidak sama. Nah, yang ketiga adalah operator logika. Operator untuk merelasikan operan secara logis, seperti and, or, not. Oke, kita next ke tipe-tipe operasi. Nah, dalam perancangan arsitektur komputer, jumlah kode operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer, tetapi terdapat kemirikan dalam jenis operasinya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis operasi pada komputer. Yang pertama adalah transfer data. Yang kedua aritmatika, yang ketiga logika, yang keempat konversi, yang kelima input-output, yang keenam transfer control. Di slide berikutnya akan dijelaskan satu persatu mengenai jenis operasi komputer yang tadi telah disebutkan oleh kami. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama transfer data. Berikut ini adalah fungsi transfer data. Yang pertama, menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Yang kedua, lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Yang keempat, menetapkan panjang data yang dipindahkan. Yang keempat, menetapkan mode pengalamatan. Nah, itu salah satu fungsi dari transfer data. Nah, yang kedua adalah aritmatika, tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmatik apabila transfer data sebelum atau sesudah. Kemudian melakukan fungsi dalam ALU ya. Algoritma logical unit. Kemudian mindset kode-kode kondisi dan flag. Next, yang ketiga adalah logika. Operasi set instruksi untuk operasi logical. Yang pertama AND, OR, NOT, XOR. Kemudian compare, melakukan perbandingan logika ya. Kemudian tes, menguji kondisi tertentu. Shift, operan menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Kemudian rotate, operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Oke, next, konversi ya. Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data, misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, operasi set instruksi untuk konversi yang pertama itu translate. Berfungsi menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua, convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Yang kelima adalah input-output, tindakan CPU untuk melakukan input-output. Yang pertama, apabila memori map
input-output, maka menentukan alamat memory map. Yang kedua, mengawali perintah ke modul input-output. Operasi set instruksi input-output. Nah, input berfungsi memindahkan data dari perangkat input-output tertentu ke tujuan. Kemudian yang kedua, output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input-output. Yang ketiga, start input-output memindahkan instruksi ke prosesor input-output untuk mengawali operasi input-output. Yang keempat, test input-output memindahkan informasi dari sistem input-output ke tujuan. Oke, yang terakhir adalah transfer control. Nah, tindakan CPU untuk mentransfer kontrol apabila mengupdate program counter untuk subroutine call atau return. Nah, operasi set instruksi untuk transfer control adalah sebagai berikut. Yang pertama, jump ya, cabang. Ini pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Kemudian jump bersyarat menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Jump subroutine melompat ke alamat tertentu. Kemudian return mengganti isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Kemudian execute mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Skip menambah PC sehingga melompat instruksi berikutnya. Skip bersyarat melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Kemudian halt untuk menghentikan eksekusi program. Wait melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. No operation, tidak ada operasi yang dilakukan. Oke, berikut ini adalah format instruksi, bisa dilihat dari gambarnya. Nah, suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam layout instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Oke, berikutnya adalah format instruksi 3 alamat. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan misal sub Y, A, dan B. Bentuk algoritmiknya yaitu Y, A kurangi B. Artinya kurangkan isi reg A dengan isi reg B, kemudian simpan hasilnya di reg Y. Nah, pengoperasian banyak register sekaligus program lebih pendek. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Kita memerlukan 4 operasi untuk melakukan operasi program Y sama dengan A kurangi B dibagi C tambah D dikali E. Selanjutnya adalah format instruksi 2 alamat. Bisa kita lihat di sini misalnya sub Y dan B. Bentuk algoritmnya Y dikurangi B, artinya kurangkan isi reg Y dengan isi reg B, kemudian simpan hasilnya di reg Y. Nah, bentuk ini masih banyak digunakan di komputer sekarang. Mengoperasikan lebih sedikit register, tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Nah, contohnya kita bisa lihat programnya sama dengan seperti yang 3 alamat, namun hasilnya kita memerlukan 6 operasi. Oke, berikutnya adalah format instruksi 1 alamat. Nah, di sini menggunakan 1 alamat operan, hasil disimpan di akumulator. Oke, contohnya di sini sub B, bentuk algoritmiknya AC dikurangi B. Artinya kurangkan isi ACC dengan isi reg B, kemudian simpan hasilnya di ACC. ACC itu artinya akumulator ya. Kemudian di sini hanya mengoperasikan 1 register, tapi program menjadi bertambah panjang. Nah, di sini bisa dilihat program sama dengan seperti yang instruksi 2 alamat, hanya saja di sini hasilnya memerlukan 8 operasi. Oke, yang terakhir adalah format instruksi 0 alamat. Nah, semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack. Nah, operasi yang biasanya membutuhkan 2 operan akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Misalnya di sini sub bentuk algoritmik S ya, bisa dilihat artinya kurangkan isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling atas, kemudian simpan hasilnya di stack paling atas.
Nah, bisa dilihat di sini operasi yang sama seperti sebelumnya, namun di sini kita membutuhkan lebih banyak program ya. Oke, sekian dari kelompok 7. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.